kajian kemarin tentang masalah makrifat. Makrifat itu terbagi kepada 3 bagian. Untuk mendapatkan makrifat, pertama mengosongkan diri kita dengan sifat-sifat apa Ibu? Sifat-sifat tercela ya, sifat-sifat tercela yang di dalam pembahasannya itu terbagi kepada 3 dengan mengosongkan niat. Yang pertamanya itu adalah dilihat dari huruf hijaiyah. Cuma kalau huruf hijaiyah diawali oleh jim, ha, kho. Nah, di dalam term tasawuf itu dibalik menjadi kho, ha, jim. Yang paling puncak memang jim. Kho itu diambil dari kata mukhaliyan an sifatil madhmumati. Mukhaliyatun nafsi an sifatil madhmumati, bahwa mengosongkannya diri dari sifat-sifat yang tercela. Nah, ini bahwa ketika seseorang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, satu hal yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh ditinggalkan adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Apa itu yang tercela? Banyak ya. Kalau saya mah sangat susah untuk membersihkannya. Kalau dilihat dari bapak-bapak ibu makanya sudah nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya, sifat-sifat tercela itu yang saya rasakan adalah sifat malas, sifat iri, sifat dengki, sifat ria, sifat sum'ah, sikap ujub, sikap takabur dan lain sebagainya. Sesuatu yang mengotori jiwa kita, mengotori diri kita, dikikis habis. Maka upaya-upayanya adalah tiada lain dan tiada bukan adalah kita sudah mendapatkan alat untuk membersihkannya. Apa itu alatnya? Zikir, ya. Likulli syai'in fiqalah, bahwa segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wa fiqalatul qulub dzikrullah, dan alat untuk membersihkan hati tiada lain dan tiada bukan adalah zikrullah. Kemarin sudah dibahas ya, bagaimana hubungannya antara zikir dengan bersihnya hati. Kalau diilustrasikan, ada seseorang yang mengambil air dari sungai untuk diisi ke bak. Ternyata embernya itu bocor. Lama-lama diambil berapapun itu tetap habis airnya, tidak bisa sampai penuh gitu ya. Tidak sampai penuh, namun hikmah dari zikir itu sendiri yang minim-minimnya gitu ya, yang minim-minimnya. Walaupun tujuan utamanya zikrullah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misal saya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Wong zikirnya aja belang betong, gitu ya. Kemudian nah, saya mah hanya sekedar merasakan yang minim-minimnya. Apa itu minimnya? Dekat kepada Allahnya belum tercapai, tapi alhamdulillah mau tidak mau semua orang-orang yang berzikir akan merasakan kolbunya semakin bersih, ya. Ya, mending cenah ada Mang Kodar tetap aja itu kelihatan kalau dibenci oleh orang lain itu terlihat cemberut aja ya. Itu agak mending. Kenapa? Kalau dulu, masya Allah ya. Ini tuh udah agak mending ibu, agak mending gitu ya. Yang berzikir aja masih begini, apalagi yang tidak berzikir. Nah, itu
salah satu jawaban yang minim-minimnya gitu ya. Ada katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kening ya cenah anu salat tapi tetap we cenah berbuat keji, berbuat munkar. Itu bagaimana jawabannya? Sama dengan tadi, gimana jawabannya? Yang salat aja masih munkar, aku mulai kalau tidak sholat, betul ya? Seledai bahasa Indonesianya. Yang sholat aja masih berbuat keji dan munkar, apalagi tidak sholat, betul ya? Itu minim-minimnya, itu jawaban minim-minimnya, bukan jawaban the power of kepepet, tidak. Dan itu mah tetap sholat harus dilaksanakan apapun keadaannya. Sebobrok apapun saya, katakanlah tidak bisa meninggalkan maksiat, sholat mah tetap saja harus dilaksanakan. Maka saya saja yang demikian sholat dilaksanakan, tetap saja masih berbuat keji dan munkar, apalagi kalau saya tidak sholat, gitu ya. Nah, yang kedua, tahalli. Tahalli itu tazayyanun nafsi an sifatil mahmudati, menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Melihat orang rajin, kita ikut-ikutan rajin. Melihat orang bersemangat di dalam bersedekah, kita ikut-ikutan. Melihat orang rajin belajar, rajin sedekah, rajin zikir, rajin qiyamul lail, rajin tahajud, rajin tadarus, kita ikut-ikutan. Pokoknya mah kata tungda semua ringin. Pernah dengar ibu tungda semua ringin? Motivator kelas dunia itu ya, dari Indonesia. Kalau kita melihat suatu kebaikan kepada orang lain, minimal rumusnya adalah apa? Apa Opik? ATM ya. ATM itu singkatan dari apa? Mesin uang? Bukan. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati, kita di sekeliling kita ada orang-orang yang baik nih. Apa tuh kelebihannya? Rajin belajar misalkan, rajin beribadah, rajin bersedekah dan lain sebagainya. Diamati, kemudian ditiru. Kalau meniru jiplak plek mah tidak bisa, dan dia mah rajinnya sudah rajin dari sonohnya, dari kecilnya gitu ya. Sementara kita hanya ikut-ikutan. Dilihat dari mana yang kita mampu untuk meniru kebaikannya. Nah, itu namanya meniru. Kemudian modifikasi. Apa itu modifikasi? Menyesuaikan dengan kemampuan kita. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Maka ATM adalah salah satu cara untuk menambah sifat-sifat yang baik di dalam diri kita, ya. Sudah kita berusaha menghilangkan sifat-sifat tercela, kemudian sudah berusaha menghidupkan diri dengan sifat-sifat terpuji. Insya Allah, walaupun ini Masya Allah jauh sekali ya, yang puncaknya adalah tajalli. Apa itu tajalli? Kosongnya hati dari segala sesuatu selain Allah. Kira-kira di antara ibu dan bapak sudah ada yang mencapai itu, belum? Belum ya. Nah, ini juga saya sebatas teori ya. Soalnya kalau takholi sedang berusaha, tahalli sedang berusaha. Bagaimana tajalli? Tajalli itu acuan kita ke depannya gitu ya. Di dalam puasa itu ada 3 macam. Puasa awam, puasa apa lagi? Khos ya. Puasa khos yang puncak itu adalah puasa khawasil khawas. Nah, bagaimana puasanya puasanya orang umum? Ya, kalau puasanya orang umum seperti saya ini,
berusaha untuk tidak makan, tidak minum sebatas itu dari mulai subuh sampai maghrib lah gitu ya. Kok tidak sampai imsak? Imsak itu peringatan bahwa sebentar lagi akan dimulainya puasa. Di dalam kitab-kitab fikih tentang bab saum dikatakan bahwa as-saum al-imsak. Saum itu adalah imsak, menahan diri. Dari kapan? Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Nah, saya mah sebatas itu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu, saya lihat luar biasa wajah-wajahnya itu ya. Sudah melihat tidak yang diharamkan oleh Allah, mendengar tidak yang diharamkan oleh Allah, berucap-ucap tidak yang diharamkan oleh Allah, walaupun secara umum itu tidak membatalkan puasa, tapi untuk kalangan orang yang khos seperti Bapak dan Ibu itu bisa membatalkan keberkahan dari puasa ya. Yang puasanya mah tidak batal, tapi berkahnya hilang. Rugi tidak? Rugi ya, subhanallah. Nah, yang tingkat tinggi itu adalah khawasil khawas. Apa itu khawasil khawas? Khusus di antara orang-orang yang khusus. Ini mah tingkatan para nabi dan para wali. Kalau memang tingkatan para wali, apa mungkin kita bisa mencapainya? Bisa, karena yang tidak boleh itu derajat kenabiannya. Sedangkan derajat kewalian, boleh nggak kita mencapai derajat itu? Boleh ya. Kemudian apa-apa yang menjadi kewajiban, kebiasaan dan haknya para orang-orang yang di makom tersebut, kita juga bisa mencapainya. Misal seperti dalam tadi khawasil khawas, berusaha untuk mengosongkan segala sesuatu di dalam diri kita selain Allah. Berarti kalau misal dalam azan asar kita sudah membayang-bayangkan makanan, itu sudah mencapai khawasil khawas belum? Belum. Saya mah jangankan asar ya, baru juga jam 9 ya, sudah ngebayang makanan-makanan. Maklum namanya juga puasa awam gitu ya, namanya puasa belajar, gak apa-apa. Nah, ketika kita sudah mencapai makom tajalli, itu dengan sendirinya Allah akan mengosongkan diri kita dari keinginan-keinginan selain Allah. Bagaimana? Kan Nabi juga katanya makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Nah, apakah itu meruntuhkan sifat khawasil khawasnya para nabi dan para rasul? Tidak. Kenapa? Karena itu a'radul basyariyah. A'radul basyariyah adalah sifat-sifat kemanusiaan yang itu dihukuminya mubah, jaiz. Mubah atau jaiz ya, sama saja. Mubah itu apa? Boleh. Jaiz boleh ya. Mau makan, mau minum, mau tidur, asal di tempatnya. Kalau seandainya tidur di pengajian, itu mah enak di dirimu, nggak enak di hatiku itu. Nah, para nabi dan para rasul sama, makan seperti kita, minum seperti kita, istirahat seperti kita, tapi semuanya itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan a'radul basyariyah, memenuhi kebutuhan sifat-sifat kemanusiaannya saja. Sedangkan qalbunya Rasulullah SAW tidak tersentuh sama sekali, tidak tersentuh duniawi, tidak tersentuh masalah makanan, tidak tersentuh masalah harta kekayaan, tidak tersentuh masalah popularitas, tidak tersentuh segala macam yang berkaitan dengan duniawi, tapi qalbunya senantiasa being connected to Allah. Selamanya berhubungan dengan Allah, selamanya mengingat Allah. Bagaimana ketika seseorang sedang tidur, apakah itu berhubungan dengan Allah? Ini ada dua ya. Ada dua bagaimana caranya kita
ketika sedang tidur itu dinilai zikir kepada Allah. Cara yang umum nih, cara yang umum adalah ketika kita sudah ngantuk, katakanlah pukul 11 sudah ngantuk nih ya, udah ngantuk gitu ya. Nah, supaya di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hakikatnya untuk beribadah. Beribadah di dalam artian liya'rifun, untuk mengetahuiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Liya'rifuni, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, katakanlah selama 24 jam itu beribadah kepada Allah. Maka ketika mau tidur, gunakan waktu yang sesingkat itu untuk berzikir kepada Allah. Bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir. Misalkan zikir apa aja lah gitu ya, zikir ya. Misalkan yang afdhalul zikri, afdhalul zikrinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Niatnya pengen 500 kali, tapi sudah 11 kali langsung tidur ya, udah entah kemana itu pikiran. Nah, ketika tidurnya itu subhanallah, itu dinilai ibadah oleh Allah dan Rasulnya. Enak tidak enak ya? Enak ya, tidur berapa 6 jam 7 jam tapi kok dianggap zikir sama Allah, enak amat begitu ya. Yang kedua, berzikir kepada Allah di setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan bagaimanapun, tetap berzikir kepada Allah. Kalau ketika yaqozoh terjaga mah mungkin memungkinkan ya, bagi yang sudah terbiasa connected kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya kita nih sebagian ingin tapi belum bisa juga. Yang nomor 2 itu Ibu ya. Ini pernah juga saya sampaikan di sini, salah satu bukti bahwa waliullah, apalagi para nabi, senantiasa qalbunya being connected to Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika Kiai Zuki mondok di Suryalaya, Kiai Zuki itu mondok di Suryalaya 6 tahun. Beliau dari Malaysia, kemudian mondok di Malaysia. Ketika pukul 8:30 beliau dipanggil oleh Pangarsa Abah ke madrasah. Madrasah itu sebutan untuk beliau, untuk rumah beliau disebutnya madrasah karena sejak dulu rumah itu dipakai untuk pengajaran. Nah, disebutlah madrasah gitu ya. Nah, kebetulan di tingkat atas, Zuki sini katanya, ngobrol aja. Sedangkan jadwal tidur Pangarsa Abah itu pukul 9. Kiai Zuki dipanggil 8:30. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol begitu, hampir mendekati jam 9 tuh, tek 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 truk. Nah, langsung Pangarsa Abah tertidur. Truk. Kata Kiai Zuki, Pangarsa Abah udah agak lama nih, 4 menit 5 menit tertidur gitu ya. Kemudian beliau mau beranjak tuh, mau meninggalkan tempat karena melihat Pangarsa Abah sudah tertidur. Baru juga niat untuk meninggalkan ruangan Pangarsa Abah, tiba-tiba terasa hening suasananya. Kemudian seolah-olah, bukan detak-detik, jam, bukan, seolah-olah terdengar ketukan zikir. Nah, begini nih, orang TKN tuh kalau melihat begini-begini ya, pasti begini suaranya. Nah, ketika salah satu deh, loncat dulu ya. Ketika Buya Hamka sesudah ditalkin oleh Pangarsa Abah, suatu saat Pangarsa Abah menyatakan, Buya siap-siap ya
hari Jumat sore ba'da asar, Buya jangan kemana-mana karena akan dijemput. Dijemput oleh siapa? Hah? Malah kalau mau benar saja jam pukul 4 ba'da asar hari Jumat betul-betul dijemput, betul di Jakarta. Buya Hamka karena sedang fana-fananya berzikir kepada Allah, itu tangannya masih begini-begini ya. Walaupun sudah dinyatakan oleh medis itu sudah meninggal, tapi keluarganya heran, itu kenapa katanya jarinya begitu-begitu. Laporanlah kepada pengarsa Abah melalui telepon, Abah begini, Buya Hamka telunjuknya masih begini. Kemudian diutuslah oleh pengarsa Abah, hanya ucapannya sedikit, sudah ruhmu sudah kembali kepada Allah, tenangkan dirimu, tenangkan jasadmu supaya tidak membuat fitnah bagi yang lain. Tak, sudah diucapkan begitu, tak aja. Padahal yang ucapkan bukan pengarsa Abah, hanya dititipi kalimat itu saja gitu ya. Nah, itulah karomah. Nah, ketika kembali lagi kepada pengarsa Abah, ketika jam sudah menunjukkan pukul 9, tiba-tiba pengarsa Abah tertidur. Salah satu ciri bahwa tidurnya pulas itu dengan ada, mohon maaf ya, mendengkur, istilah Sundanya itu apa itu? Ngerek gitu ya. Tapi sedikit ini mah hanya untuk menandakan bahwa itu pulas gitu ya. Baru juga mau beranjak, tiba-tiba Kiai Zuki mendengar suara orang berzikir, dan Kiai Zuki tahu persis suara siapa itu, ya suara gurunya karena kenal banget gitu ya. Kemudian zikirnya zikir khafi, Allah, 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 subhanallah. Itu seumur hidup baru itu pengalaman saya yang paling menyentuh hati katanya. Dan di antara semua hadis itu yang bukti hadis yang menyatakan bahwa nama aini walam yanam qalbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua mataku terpejam untuk tidur, a'radul basyariyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yanamu qalbi, tetapi hati saya tidak tertidur. Subhanallah. Berarti betul bahwa para nabi dan para wali itu tidak pernah sedetik pun untuk putus dari berzikir kepada Allah. Subhanallah gitu ya. Nah, walaupun kita belum mencapai makom seperti itu, tapi ini menjadi acuan bagi kita sekalian. Ternyata nikmat sangat ketika kita mengingat Allah, bahkan sampai tidur-tidurnya ingatnya sama Allah. Subhanallah ya. Nah, kebayang ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam being connectednya to Allah, nyambungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterjemahkan kepada umatnya. Apa itu umatnya? Ketika beliau meninggal, apa yang diucapkan oleh Rasul? Ummati, ummati. Rasul ingat keluarganya tidak? Tidak. Padahal betapa cintanya keluarganya. Rasul ingat kepada para sahabatnya enggak? Tidak. Yang padahal sahabat itu adalah orang yang paling membela Rasulullah. Di dalam keadaan perang itu melingkar para sahabat untuk menjadikan tameng bagi diri Rasulullah. Barangkali ada panah yang melesat gitu. Jadi sebelum kepada Rasulullah, kepada para sahabat dulu kan. Saking hebatnya para sahabat. Tapi itu semua tidak diingat. Keluarga tidak diingat, sahabat tidak diingat. Yang diingatnya siapa? Umatnya. Subhanallah. Ini ya, Rasulullah ingat kepada umatnya. Betapa Rasulullah ingat kepada umatnya, para wali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu mengingatnya wali dan nabi kepada Allah gitu ya. Nah, walaupun kita belum mencapai makom tajalli, tapi dengan senantiasa berusaha untuk mentakhlikan diri dan mentahalikan diri kita, insya Allah mudah-mudahan suatu saat Allah akan
menarik diri kita untuk berada di maqam tajalli. Amin ya. Bapak Ibu masih ingat nggak di Mesir ada makam seorang wali, yang wali itu adalah wali yang masih kecil. Ingat nggak? Namanya siapa? Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ini usianya berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun sudah dianggap syekh, dan memang itu adalah waliullah. Itu mah makom yang tajrid, makom yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak berusaha beribadah untuk kepada Allah, tapi kolbunya tiba-tiba mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan kebeningan dari Allah, mendapatkan semangat untuk beribadah kepada Allah, sehingga Allah menakdirkan dia untuk menjadi waliullah. Subhanallah. Maksud saya adalah kita pun walaupun ibadah kita seperti ini biasa-biasa saja, zikir kita biasa-biasa saja, tapi kalau Allah menghendaki, bisa saja kita ditarik menjadi maqam waliullah, insya Allah, gitu ya. Innama tahsulu bikashfil hijab, bahwasannya makrifat itu tahsulu bikashfil hijab, bikashfil hijab, menghasilkan terbukanya hijab. Apa itu hijab? Hijab itu adalah penghalang dari kebenaran hakikiyah yang dipancarkan oleh Allah kepada kita sekalian. An hujubin nafsi, dari hijab diri, mim mir'atil qalbi, dari cerminan qalbu, bitasfiyatiha, dengan membersihkannya qalbu, fayaro, maka akan melihat orang yang dibukakan hijab oleh Allah, fiha jamalul khinzi mahfiyyi, kebeningan khinjil mahfiyyi, kebeningan perbendaharaan yang tersembunyi. Ibu masih ingat ya, salah satu dari hadis qudsi yang mengabarkan tentang bahwa Allah ingin diketahui oleh makhluknya. Ini kan zan mahfiyah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala adalah kanzun mahfiyah, perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian fa'ahbabtu an u'rifa, kemudian aku ingin diketahui oleh makhlukku, fakhalaqal khalqa, kemudian aku menciptakan makhluk, likai u'rifa, supaya aku diketahui oleh makhlukku. Subhanallah ya. Jadi ada orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ada juga orang yang ditarik oleh Allah untuk mengetahui kemakrifatan kepada Allah ya. Kalau kita bagaimana? Karena kita mah kok belum ditarik-tarik juga sama Allah ini ya. Kita mah berarti berusaha walaupun sedikit demi sedikit, tapi sedikit demi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit ya. Nah, maka kita sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk mencari jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Sunda mah aya megat acinya. Kalau mana ya? Megat aci. Kalau di Sunda apa, di Bandung itu orang yang main sepak bola diem aja di pinggir gawang. Kok entah nggak lari-lari? Saya mah nungguan bola aja. Nah itu namanya megat aci. Megat acinya gina. Kita tidak semata-mata mengharapkan bahwa Allah yang memberikan hidayah. Kenapa? Allah tuh senantiasa memberikan hidayah. Tapi orang-orang tersebut mau nggak dengan hidayah? Jadi
Kalau kita mah berusaha, Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan, Mr. Acep. Nah, kita mah tidak cuma sekedar menggat aci, ya, tapi berusaha. Apa itu berusahanya? Berusaha menghadiri majelis taklim, berusaha menghadiri majelis zikir. Maka ini alhamdulillah ya, entah kenapa gitu, dua majelis ini digabungkan dalam satu waktu, Bapak. Mohon maaf ya. Pertama majelis taklim untuk mengetahui dasar-dasarnya secara keilmuan. Yang kedua majelis zikir yang nanti ba'da isya, ya, itu untuk mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari dengan teknik berzikir. Ini kembali lagi kepada Buya Hamka, ya. Suatu saat Buya Hamka pernah diundang untuk memberikan ceramah kepada santri-santri Suryalaya termasuk mahasiswa untuk memberikan stadium general di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah berikut kajian-kajian di Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah sepekan beliau memberikan keilmuan, lalu pas mau pulang Pangresah Abah matur kepada Buya Hamka, sama-sama pecinta ilmu, ya. Buya, terima kasih Buya telah memberikan keilmuan yang sedemikian luar biasa dan banyaknya kepada para santri, kepada para asatidz, para guru dan dosen. Namun Buya, tolong beritahukan kepada Abah bagaimana itu mengamalkan semua keilmuan-keilmuan yang telah Buya ajarkan. Ditanya seperti itu, bukannya menjawab beliau, ya. Padahal di antara semua pertanyaan dari mahasiswa atau para ulama-ulama sebelumnya dijawabnya dengan biasa, namanya profesor gitu, ya, penuh dengan ilmu. Tapi ditanya seperti itu, bagaimana cara mengamalkannya Buya? Tolong beritahu kepada Abah. Wah, beliau bergetar. Ini pertanyaan bukan sekedar pertanyaan, bukan antara pertanyaan Mang Kodar kepada Ustaz Acep ini. Tapi pertanyaannya hakiki. Masya Allah, Bu Abah dengan berlutut gitu, ya, dengan berlutut. Buya menangis sejadi-jadinya hanya dengan ditanya seperti itu. Bukan Abah atau yang bertanya kepada Buya, mau juga Buya yang bertanya kepada Abah, gitu, ya. Setelah diskusi panjang lebar, kemudian beliau tuh masih sangsi gitu, ya. Abah, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya, katanya. Karena dikatakan ada sesuatu yang mengganjal, beliau minta ditalkin. Kemudian ditalkinlah oleh Pangresah Abah. Buya, katanya, untuk meyakinkan qalbu dan menghilangkan keganjalan di hati, mungkin jawabannya ada di rumah gadang. Rumah gadang peninggalan ayahnya Buya Haka, Haji Karim Amrullah, ya, Haji Karim Amrullah. Di situ di suatu kamar ada lemari yang coklat dari jati, kemudian buka, di situ ada kitab warna hijau. Di situ jawabannya, teman. Oh, kenapa Bang Sahabat tahu gitu, ya? Karena penasaran, setelah pulang dari Suryalaya, beliau langsung ke rumah gadang di Sumatera. Betul saja, di rumah gadang itu ada kamar. Beliau juga belum tahu tentang kitab itu, gitu, ya. Di dalam kamar itu ada lemari, pas dibuka, betul ada kitab warna hijau, sampul hijau, gitu, ya. Pas dibuka, satu kali buka, plok, ternyata di situ sejarah ayahnya Buya Haka, pengamal tarekat Naqsyabandi. Subhanallah, berarti tasawuf juga tuh dari dulu. Kenapa saya nggak bertasawuf, katanya. Maka beliau mantap untuk melaksanakan zikir dari Pangresah Abah karena ayahnya pun bertasawuf, gitu, ya.
Ini belum selesai ya tentang marifatnya, tapi nanti kita diasah dengan amal ya.